Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dan sana ini Serugo. Pada kesempatan kali ini kita tuh akan membahas mengenai latar belakang dilarangnya nikah sesuku di Minangkabau. Apakah benar nikah sesuku di Minangkabau ini bertentangan dengan hukum Islam? Jikalau nikah sesuku ini bertentangan dengan hukum Islam, tentu tidak sesuai dengan filosofi masyarakat Minangkabau, yaitu ada bahasa di syarak bahasa di Ketabawa. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Baiklah, dan sanak kesadonyo, pada kesempatan kini kita membahas mengenai pernikahan sasuku di Minangkabau, yang mana pernikahan itu salah satu pernikahan yang dilarang di Minangkabau. Dan kali ini kita akan mengaitkannya dengan hukum Islam. Apakah pernikahan sesuku ini juga bertentangan dengan hukum Islam atau tidak? Baiklah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu bahwa dalam hukum Islam pernikahan yang dilarang itu ada banyak, lebih kurang secara umum ada 6 macam. Yaitu yang pertama nikah karena nasab, yang kedua nikah karena sepersusuan, yang ketiga nikah untuk menghalalkan atau nikah muhalil, yang keempat nikah beda agama, dan masih banyak pernikahan yang dilarang lainnya. Namun dalam spesifik kali ini yaitu ada ditambah dalam masyarakat Minangkabau, yaitu bahwa pernikahan yang dilarang ditambah dengan pernikahan sasuku. Nah, yang kita lakukan sekarang dan yang kita bahas ialah bagaimana sih gitu latar belakang dilarangnya nikah sasuku ini. Itu kita akan bahas pada kesempatan kali ini, yaitu kita mulai dari hukum Islam. Dari hukum Islam bahwa larangan menikah itu sesuai yang disebutkan di awal tadi. Dalam Quran Surah Al-Baqarah dijelaskan itu ayat 21 bahwa larangan untuk menikahi orang-orang musyrik. Itu salah satunya. Atau bisa dikatakan larangan untuk nikah beda agama. Dalam Minangkabau itu ada yang akan kita bahas itu pernikahan sesuku. Adapun latar belakang dari dilarangnya nikah sesuku ini yaitu pada zaman dahulu ibu-ibu ketika pergi ke sungai, itu satu kaum itu memiliki satu tempat pemandian. Jadi ibu-ibu itu mereka membawa anak-anak mereka, sehingga ketika di pemandian tersebut, dan khusus untuk satu kaum, misalnya suku Melayu, jadi tempat pemandian tersebut di sungai, maka di sana hanya khusus untuk suku Melayu saja. Itu para ibu-ibu yang melakukan kegiatan seperti mencuci ataupun mandi gitu. Jadi dahulu itu mereka pergi ke sungai membawa anak-anak mereka. Dan sebagai contoh begini, misalnya satu suku Caniago misalnya memiliki satu tempat pemandian, itu di sungai. Sehingga pada waktu dulu itu mereka membawa anak-anak mereka, anak-anak yang masih menyusui atau bayi. Misalnya dalam satu suku tersebut ada lebih kurang 5 orang. Anggap saja A, B, C, D. Si A dan si B memiliki anak yang lebih kurang anak tersebut berusia 2 tahun ataupun 1 tahun, yang mana mereka masih menyusui. Ceritanya ketika si A ini sedang melakukan kegiatan di sungai seperti mencuci, mereka ini meninggalkan anak-anak mereka di tepi sungai, sehingga si B lah yang menjaga. Jadi harus ada satu orang yang menjaga anak tersebut. Jadi ada 2 anak yang harus dijaga, yaitu anak si A dan anak si B. Jika si B ini yang melakukan kegiatan di sungai, maka si A lah yang menjaga. Begitupun sebaliknya. Dan kaitannya yaitu ketika anak si B ini menangis atau meminta susu, maka si A lah yang menyusukan supaya pekerjaan si B tidak terhalang gitu. Sehingga ataupun
sebaliknya si A yang menyusukan anak si B ataupun si B menyusukan anak si A. Jadi dari sini kita tahu bahwa larangan untuk menikah sesuku ini berdasarkan latar belakang di atas, bahwa nikah sesuku itu karena mereka melakukan kegiatan dalam hubungan kekerabatan tersebut, itu sama-sama saling menyusukan anak mereka. Jadi nikah sesuku itu bisa dikategorikan sebagai nikah sepersusuan karena secara kekerabatan anak si A dan anak si B ini mereka sudah bersaudara, yaitu bersaudara sepersusuan. Karena itulah mereka dilarang untuk melakukan nikah sesuku. Adapun nikah sesuku ini itu ada berbagai dampak. Dampaknya seperti cacat lahir ataupun cacat mental. Dan juga nikah sesuku ini dilarang karena berbagai masalah yang lainnya, seperti letak sumando, duduk nenek mama gitu, ataupun duduk mama rumah. Adapun untuk yang lainnya, bahwa nikah sesuku iko indak bertentangan dengan hukum Islam, karena lah dijalian di hati tadi bahwa pernikahan sesuku di Minangkabau itu berdasarkan latar belakangnya bahwa mereka itu dikategorikan sepersusuan. Adapun kalau kita kaitkan dengan keadaan sekarang, mungkin banyak orang yang menikah satu suku namun keturunannya tidak mengalami cacat mental ataupun cacat fisik, atau seperti anak-anak pada umumnya. Itu mungkin ada beberapa sebab. Yang pertama sebabnya yaitu karena beda daerah. Seperti misalnya daerah yang pertama misalnya si laki-laki atau si suami orang Batu Sangkar dan yang perempuan orang Padang, itu misalnya. Karena kalau berdasarkan daerah tersebut, karena sangat kecil kemungkinan mereka memiliki satu garis keturunan dalam artian satu datu gitu, atau satu kaum. Namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa mereka juga memiliki kekerabatan dalam kaum tersebut yang memiliki suku, misalnya suku Caniago ataupun suku Koto ataupun suku Piliang. Mungkin mereka pernah memiliki satu niniak atau satu penghulu. Berdasarkan tersebut, karena kita kan tahu bahwa masyarakat Minangkabau ini itu kegiatannya atau mungkin sudah menjadi kebiasaan yaitu merantau. Jadi sudah menjadi tradisi bahwa merantau ini merupakan ciri khas dari orang Minangkabau. Baiklah, kalau untuk penyebab yang kedua, mungkin saja mereka ini dalam artian satu niniak namun beda dalam datu. Karena kalau kita kaitkan berdasarkan latar belakang di atas, yang mana orang pada zaman dahulu memiliki satu tempat pemandian, ibu-ibunya ataupun ibu-ibu yang memiliki bayi yang masih menyusui. Kalau saat ini kan kita sudah tahu bahwa orang sudah memiliki tempat pemandian sendiri. Di rumah sendiri pun ada tempat mandi. Karena kalaupun dikaitkan dengan latar belakang pada zaman dahulu, rasanya tidak mungkin juga orang Batu Sangkar memiliki satu tempat pemandian dengan orang Padang gitu. Jadi mungkin itu salah satu penyebabnya kenapa orang yang kawin sesuku atau nikah sesuku tersebut memiliki keturunan yang normal gitu. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hukum kontemporer sekarang atau hukum Islam, nikah sesuku ini kalau berdasarkan zaman sekarang besar kemungkinan bahwa nikah sesuku itu dilarang dalam Minangkabau itu hanya untuk adat dalam salingkan nagari, adat salingkan nagari saja gitu. Jadi kalau adat salingkan nagari ini walaupun pada umumnya di seluruh daerah Minangkabau nikah sesuku itu dilarang, namun lebih spesifiknya itu lebih ditekankan kepada satu nagari tersebut. Misalnya
untuk daerah Batu Sangkar, misalnya orang yang nikah sesuku untuk daerah Batu Sangkar saja, ataupun sama-sama orang Padang saja, ataupun sama-sama orang Merlabuh saja gitu. Jadi kalau mereka satu nagari, maka mereka tersebut besar kemungkinan memiliki satu nenek yang sama. Maka dari hal tersebut bisa besar kemungkinan kalau mereka nikah sesuku, maka akan melahirkan anak yang cacat fisik maupun anak yang cacat mental. Dalam arti kata anaknya tersebut tidak normal. Baiklah, mungkin begitulah penyampaian beberapa kajian kita, pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Saya menyampaikan ini bukan berarti saya banyak ilmu, namun saya menyampaikan ini tersebut karena saya mendapatkan ilmu, sehingga saya berbagi ilmu kepada teman-teman, angku-angku, nenek mama, dan kawan-kawan kasadonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.